Lu nggak gitu, lu bisa membalance ke antara part time lu dengan kuliah ya? Yes. Dan masih lulus ya? Iya. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube gue. Sekarang gue udah datang lagi 2 tamu. Thanks God, COVID udah semakin reda di sini dan akhirnya gue bisa mengundang-undang cepat juga orang-orang, sama termasuk 2 orang ini yang antriannya udah dari tahun 2020 ya. Gue ajak Philly udah lama, dia bilang katanya nggak mau keluar karena COVID. Respect gue sama Philly, respect. Bener emang harus begitu. PSBB. Bisa kan lockdown ya inilah. Peraturan itu kan harus kita ini ya, supaya kita Iya benar kan ya, cepat selesai. biar cepat selesai ya, itu kita bisa kata kemana-mana. Makanya gue respect dengan Philly. Nah tapi sekarang Philly berani keluar karena di Irlandia kita udah boleh main kemana-mana, jadi basically udah oke. Terus yang kedua juga kita di situ ada Philly, di sini ada Riva. Mungkin teman-teman lebih enak kalau dengar langsung suara-suara mereka. Gue bakal mulai dulu nih dari sini. Dari sini, oke. Halo teman-teman, perkenalkan aku Riva Amelia. Apa lagi ya? Lu kuliah di mana dulu? Oh ya, oke. So dulu aku kuliah di University of Limerick. Terus aku udah lulus tahun 2020 November kemarin. Jadi kayak baru 6 bulan dari kelulusan. Baru banget. Jadi ini masih fresh graduate banget. Lumayan fresh, udah agak. Iya. Ini ya. Udah ya. Ya. Almost expired. Kamu masih 1 tahun lagi wajinya. Dan kalau nggak salah sekarang udah kerja ya? Jadi lu habis lulus kuliah langsung kerja gitu ya? Iya, jadi alhamdulillah begitu lulus karena ya langsung dapat kerja. Jadi baru pindah ke Dublin bulan Desember. Baru kemarin sebenarnya. Baru kemarin. Kalau Philly gimana? Kalau aku harus kamu perkenalkan namaku. Kasih. So ya, hai teman-temannya Ari. Telepon gue. Nama aku Philly. Apa lagi ya? Apalagi kan nama lu Philly. Terus Yes. kuliah di mana? Kuliah di Dublin Business School. Digital marketing. Digital marketing ya? Yes. Jadi master digital marketing. Terus sekarang juga kerja di Accenture. That's pretty much it. Lu asli mana nih? Makassar. Kalau Riva asli? Aku sebenarnya asli Sukoharjo, cuma mepet ke Solo, ya udah bilang Asli Solo. kan iya Solo, karena kalau aku bilang Sukoharjo mesti banyak yang nggak ngerti nggak Sukoharjo tuh kan. Solo, kalau Solo Tahu. Ngerti. ya udah aku dari Solo. Sekarang nih teman-teman, untuk tema yang sekarang kita membahas tentang paten, karena berhubungan paten tuh jadi salah satu hal penting loh yang teman-teman harus ketahui dan teman-teman harus cari tahu. Apalagi kayak kita dari Indonesia, notabene uang kita boro-boro nggak banyak kan, ya gue nggak tahu ya kalau kalian emang orang kaya. Kalau gue sih nggak sekaya itu. Jadi kayak paten tuh penting dan emang banyak banget, hampir dari semua training ataupun seminar ataupun pre-departure untuk mahasiswa Irlandia yang mau berangkat ke Irlandia, mahasiswa Indonesia yang mau berangkat ke Irlandia, mereka selalu tanya, bisa nggak sih kita paten, dan apakah paten itu bisa membayar kehidupan kita sehari-hari di Irlandia? Apakah paten itu sangat membantu atau enggak sama sekali? Terus berapa jam dan segala macam. Nah kebetulan gue langsung datengin 2 orang yang emang udah pernah paten di Irlandia. Sebenarnya kalau ngomongin paten dulu udah ada lagi. Kita punya yang di Kok ada juga. Dulu juga kita punya Jennifer. Jennifer paten dulu dulu. Jennifer itu dulu part-time di Swarovski. Swarovski kan. Nah kalau kalian nggak tahu Swarovski itu apa, Google. Si gue. Oke, langsung aja itu kalau dari gue langsung aja nih. Gue bakal mulai pertanyaan pertama gue. Yang pertama nih. Terserah lu mau ngomong siapa aja, bro. Pilih aja. Yang pertama gue kayak pengen tahu, lu pas lagi sebelum part-time itu, apakah lu emang pengen part-time? Terus lu mencari tahunya gimana? Apakah lu kayak Google dulu atau kayak tiba-tiba nemu part-time atau tawarin orang? Siapa yang serah? Siapa dulu nih? Oke deh, pilih dulu. Sebenarnya emang pengen part-time, karena kan maksudnya kayak orang tuh selalu bilang kayak, oh kalau kuliah di luar negeri itu salah satu perksnya yaitu lu bisa kerja part-time, kerja di McDonald's. Dulu cita-cita gue gitu waktu S1. Oh iya, seriusan? Kayak gue pengen kuliah ke Australia, jadi gue bisa kerja di McDonald's. Itu dulu cita-cita gue ya. Gue suka nih, mimpi kecil itu gue suka. Terus habis itu, jadi emang pengen cari part-time, karena as you said kan, biaya hidup tinggi gitu loh. Betul. Jadi kayak maksudnya ya kalau bisa dapet duit tambahan kenapa enggak? Basically. Jadi gua itu nyari part time di sini tuh susah banget.
gue print CV part time gitu, gue sebarin kemana-mana, nggak ada satupun yang telepon balik. Serius? Nggak ada satupun yang telepon balik. Gue udah cobain KFC, McDonald's, any restaurant that they have, terus store juga jadi sales assistant gitu, nggak ada yang telepon balik. Terus kebetulan flatmate gue baru dapet part time baru di coffee shop. Nah, dia bilang sama gue, lu juga nyari part time kan? Gue bilang gitu, oh coffee shop gue masih nyari orang. Kalau lu mau gue itu kayak ngasih CV lo ke dia. Terus ya udah, negara itu sih gue dapet. Kalau nggak gue. Nah, kalau lu sendiri gimana ceritanya pas lagi lu awal nyampe Limerick terus nyari part time coba? Oke, jadi aku datang ke Irlandia ini karena beasiswa. Aku dapat beasiswa namanya Stepping Stone Scholarship dari UL-nya langsung, dari kampusnya langsung. Cuma beasiswa ini tuh Banget sama gue. Iya. Beda banget sama kita. Gue cuma setengah dibayarin. Gue bak nggak nyampe setengah. kayak potongan fee gitu ya. Iya. Karena alhamdulillahnya aku dapat bukan full scholarship karena aku harus bayar living expenses sendiri. Cuma kalau tuition fee aku sama sekali nggak bayar 100% yang bayarin kamu. Jadi aku datang ke Irlandia tuh kayak nol, bayar 0 rupiah. Pesawatnya? Sendiri, semuanya sendiri. Terus Kecuali ya? pokoknya yang digratisin cuma tuition fee. Kuliah doang ya? Iya, dan waktu mau datang itu kan persyaratan visa harus minimal berapa ribu ya? 3.000. Lebih enggak 7.000 ya? 7.000 kan. Nah itu ya jujur aja aku berasal dari keluarga menengah ke bawah. Dan waktu itu kakakku berbaik hati buat ngejual mobilnya sama ada tabunganku. Pokoknya aku datang bisa dapat 7.000. Nah aku datang punya uang 7.000, aku kan harus mikir keras nih kalau nih uang 7.000 sampai habis, istilahnya kayak udah kelar hidupku di sini. Karena aku nggak mungkin banget minta uang ke keluarga karena mereka juga pas-pasan banget. Jadi begitu datang tuh kayak aku jujur aja aku datang pertama kali pun aku nggak ada kamar. Aku numpang ke kamar orang Indonesia. Namanya Bu Mariam, karena waktu itu juga yang kamar yang tersisa tuh harganya gila-gilaan kayak yang 700, padahal di Limerick kan kayak maksimal 500-an kan. Jadi waktu itu yang tersisa tuh 700-an, jadi kan kayak aduh nggak mungkin banget aku ngambil kamar. Jadi waktu begitu datang itu fokusku tuh langsung aku harus nyari kerja part time karena aku nggak bisa menggantungin uang 7.000 ini, aku harus survive. Terus aku ketemu sama satu cewek, jadi aku sebenarnya kerja part time itu di 2 tempat, maksudnya pindah gitu. Oh, pindah. Belum. Gue kira 2. Belum. Awalnya itu temanku Hungaria, ini namanya Jackie, dia ngajakin aku buat cuma ngebersihin kantor. Dapat 50 euro itu kayak dalam waktu 4 jam waktu itu. Jadi aku ngebersihin. Iya, that's good. Dia tuh suka ngelakuin 54 jam loh. Cuma kalau dia yang bersihin tuh 3 jam, cuma karena aku yang bersihin kan lama ya, aku kayak butuh waktu 5-6 jaman. Itu pertama kali aku dapat uang di Irlandia 50 euro. Aku ngebersihin WC, ngebersihin kantor, semuanya bersihin. Terus aku ketemu sama yang punya kantor, kita ngobrol, terus yang punya kantor nanyain aku, kamu ngapain di sini? Lalu aku terangin semuanya, terus dia bilang, oh Inggris kamu lumayan bagus nih, bla. Terus aku, ya udah aku cerita dong ke yang punya kantor kalau sebenarnya aku lagi nyari part-time gitu kan. Terus karena kantornya dia ini Sabtu Minggu tutup, jadi aku kuliah kan Senin sampai Kamis. Nah berarti kan aku cuma bisa kerja hari Jumat nih. Terus selama 4 bulan aku kerja sama dia di kantornya dia, itu nggak ngebersihin, dia ngangkat, bukan ngangkat ya, kayak awalnya aku bersih-bersih, cuma karena dia ngerti aku kuliah, bla bla S2, terus dia jadiin aku kayak jadi adminis. Jadi ngurusin dokumen-dokumen. Dia itu kantornya ini apa? Ini kayak progres. Gua paten lagi. Cuma nggak enaknya cuma seminggu cuma 1 kali, dan 1 hari itu aku dikasih 70 euro sama dia. Dan aku respect banget sama dia, namanya Rian Persi. Dia itu kayak ngasih aku kerjaan ini cuma karena ngebantu gitu loh. Ya. Meskipun cuma sehari, karena emang bisanya cuma sehari. Kantornya Senin sampai Jumat, aku Senin sampai Kamis kuliah. Terus 1 hari dapat 70 euro. Ya itu kerjaanku kayak ngurusin dokumennya dia, ngurusin barang dateng, yang ngurus-ngurusin kayak gitu. Admin lah, bener admin, ngurusin email semuanya. Terus jadi kan saya 1 bulan aku dapat 280 euro, iya kan.
Padahal kamarku ini kan aku share kamar biar dapat murah. Waktu itu dapat 250, tapi aku harus share kamarku. Jadi kan istilahnya kayak oke, setidaknya nih aku udah nggak bayar uang kamar karena uang kamar udah aku dapat dari part time. Terus aku mikir lagi, aku harus dapat kerjaan yang bisa lebih. Aku harus dapat uang buat makan, buat kebutuhan semua. Buat makan, buat jajan, buat transport, ya semuanya. Cryptocurrency, buat investment, beli rumah, beli mobil, tabungan nikah, apalagi. Habis itu aku bikin CV yang dimana CV-nya ya itulah aku baik-baikin, bagus-bagusin. Terus aku print sama jadi aku daftar langsung. Ada juga yang online kayak tiap toko dah aku masukin, bodo amat mau ditolak mau enggak, bodo amat istilahnya kayak ya yang penting aku dapat kerjaan yang lebih, karena kerjaanku yang sekarang meskipun jadi admin enak, cuma nggak cukup lah uangnya, cuma buat bayar kamar ngepas banget. Habis itu aku dapat call dari 2, yang pertama itu dari Circle K, itu kayak apa ya, Alfamart gitu. Mereka tahu Circle K kok. Oh tahu ya, oh iya ada, sorry. Aku dapat call dari Circle K, cuma waktu itu aku dapetnya di yang jauh banget di Sharon, kayak 1 jam lebih naik bus. Jadi kan kejauhan. Terus dapat call juga, yang ini dapat email dari Supermax. Nah, mereka baru tahu Supermax itu apa? Baru jelasin Supermax. Kalau Supermax itu fast food restoran, tapi produknya Irlandia. Jadi ya ada pizza, ada burger, ada ayam. Mirip-mirip McDonald's, mirip-mirip KFC, cuma bedanya ini fast food. Fast food lah. Di sini gue suka impian Vili direbut oleh Riva, itu aja. Nah, jadi bisa dibilang tadi emang uang dari part time kalian itu cukup ya buat lo hidup tadi ya, buat lo hidup, buat akomodasi kan. Sorry kan dulu beda kan ya, kayak lu di Limerick dan lu di Dublin, lu cukup nggak sih? Gue cukup aja sih, maksudnya nggak berlebih, ibaratnya nggak ada yang ditabung. Oh iya benar. Tapi buat hidup cukup. Itu buat akomodasi lo sama buat makan, party, all in. Partinya masuk daftar. Party itu masuk esensial buat dia loh. Iya dong, sosialisasi. Oh betul sih, make sense. Kalau lu berarti sampai dapat tabungan? Kalau aku bisa sampai kirim ke rumah. Bisa kirim ke rumah ya? Limerick. Beda. Iya, I mean like kalau kalian mau tahu bedanya Dublin Limerick, bayangin Dublin itu Jakarta, Limerick itu bisa kita bilang Yogyakarta. Next, terus gue pengen tahu deh, terus environment kalian pas lagi party itu gimana? Kayak suasana kerja kalian kan, lu kan kerja di restoran dan lu kerja di coffee shop kan? Apakah kayak teman-teman lu tuh, let's say kayak teman-teman lu tuh harsh dengan lu, atau mungkin manajer lu kayak abuse lu? Ya kayak, nggak bisa bukan abuse seperti itu ya? Iya, lu pikiran gue merasa dia bias. Dia kan kayak abisnya kayak dikasih di overtime cuma nggak dibayar misalnya, atau enggak lu kayak dikata-katain, goblok sih lu kan siapa tahu. Misalnya gitu, environment-nya gimana? Termasuk customer lu sendiri gimana? Oke. Kalau aku sih jujur aja, lingkungan kerjaku itu enak banget. Aku nggak tahu kenapa, aku cuma merasa bahwa aku bisa berteman dengan semuanya, dari yang manajer tua sampai yang part-time muda-muda. Karena misalkan nih, yang part-time muda nggak suka sama si A, nggak suka sama si B. Cuma untungnya aku bisa berteman sama si A dan juga berteman sama si B. Jadi aku nggak pernah ada perasaan nggak suka sama orang, ataupun ya aku cuma ngerasa lingkungan kerjaku tuh enak. Aku bisa akrab sama semuanya, bisa berbaur dengan semuanya, dan juga customer itu kan banyak ya, ada yang muda, ada yang tua. Aku cuma berusaha menyesuaikan diri. Kalau aku punya customer yang tua, aku pasti ngomongnya lebih pelan, lebih sopan. Cuma kalau kayak yang berandalan gitu, ya udah sih mau apa kayak gitu. Cuma tetap ya intinya aku merasa lingkungannya enak. Kalau lu Phil, itu gimana environment lu sendiri? Punya gue itu untungnya gue tuh kerja sendiri. Jadi karena coffee shop gue itu nggak ada kayak, it's not like ada meja buat duduk segala macam, karena gue kan di Dart Station. Jadi kayak take away coffee. Jadi gue kerja sendiri. Punya gue tuh kecil banget coffee shop gue tuh. Branch gue tuh gue nggak yakin. Branch yang lain masih buka di Connolly masih buka. Iya, Connolly masih buka. Houston masih buka. And their coffee is very good. Masih buka lah. Cuma punya gue kayak tutup, karena punya gue itu memang kecil dan sepi. Jadi kayak enaknya coffee shop, tau lah, karena coffee shop itu kan kayak small talk. Jadi kalau kayak ada pelanggan yang datang, lu harus kayak, hey, how are you today? And as Irish people, you have to talk about weather every day. Betul.
Terus kayak kadang juga kayak kalau untungnya di stationku itu kurang ada yang kayak homeless, yang kayak gitu kurang. Jadi kayak yang datang rata-rata kayak pelanggan tetap yang emang udah sering datang. Jadi kayak environment itself is okay, manager is fine, karena gue jarang ketemu dia. Karena shiftnya nggak pernah sama, jadi amazing. Karena I don't really have that much interaction with my other colleague, karena kita per shift cuma satu orang, jadi it's a great time. Like I have the coffee shop. Yeah, I know, and you can drink coffee entire like Yes. free. Yeah. Okay. Sometimes my friends come as well. And Can get a free coffee. Yes. Terus gue ini dong kayak ini mungkin kita agak mulai masuk ke pertanyaan terakhir nih. Gue pertanyaan terakhirnya kayak gini. Lu selama part-time itu ganggu kuliah apa enggak? Kayak ini bakal jadi pertanyaan. Biasanya kalau anak-anak mahasiswa itu jujur aja karena mereka bakal mikir aduh kira-kira gue part-time akan ganggu kuliah gue apa enggak ya? Soalnya orang tua mereka mau tahu. Make sense sih. Make sense kan ya? Make sense sih. Kalau gue sendiri sih sebenarnya enggak, karena jadi si manajer gue itu tahu kalau gue itu student. Jadi dia tuh mesti ngasih, untungnya jadwal kuliah gue kan tetap kan. Jadi dia tuh selalu ngasih gue shift itu di luar jam kuliah gue, or either kayak my weekend, jadi gue dapat kayak morning shift. Terus pinter-pinter bagi waktu doang sih, kayak lu kerja tugas, kan lu kan nggak kerja sepanjang hari juga kan, terus saya nggak tiap hari juga kan di minggu itu. Jadi kayak sebenarnya kalau bilang mengganggu enggak sih, I would say. Lu nggak gitu, lu bisa membalance antara part time lu dengan kuliah ya? Yes. Dan masih lulus ya? Iya. Gue kerja skripsi sambil full time loh. Oh iya benar. Sama kan waktu summer ya. Iya. Iya di. Gue baru nge ya. Iya. Iya. Jadi gue Nanti waktu full time. Kalau lu gimana Arif pas lagi itu? Kalau aku sendiri ngerasain ya pasti lebih hektik lah, lebih sibuk kayak aduh kerja. Untungnya juga nih, Supermax yang aku dapat itu deket kampus, jadi habis kuliah langsung bisa jalan. Dan enaknya kan karena aku sama manajerku baik, manajernya juga baik ke aku, jadi misalkan nih ngepasin manajernya ngasih aku jadwal di aku kayak mepet jam kuliah, terus aku bilang maaf itu kayaknya nggak bisa deh jam ini, bisa nggak diganti? Terus ya oh iya bisa, pasti bisa. Jadi iya mereka pengertian juga karena mereka ngerti kalau kita student. Dan aku ngerasa dibilangnya ganggu sih, ya nggak ngeganggu, cuma kalian bakalan lebih sibuk. Yes. Cuma alhamdulillah juga nilaiku tetap melebihi dari ekspektasi. Oh iya. Jangan tanya. Enggak mau kayak gitu. Gue udah warning, gue gak mau tanya. Nilai bukanlah apa-apa teman-teman, karena Berarti lulus. Ya lulus. Gue juga. Baik lulus. Nilai apa? Jangan tanya. Yang penting lulus dapat kerja kan. Kerja juga ditawarin lagi, bukan kita nyari. Iya makanya. Hidup tuh kayak begitu aja, yang penting ya. Iya. Tahu gue juga nggak mau jadi dosen, jadi buat aku butuh tetap ya. Tapi jangan dicontoh. Bukan berarti gue memperbolehkan manusia itu untuk goblok, enggak juga. Lu harus beda. Jadilah cerdas. Cerdas itu lebih penting daripada pintar. Emang apa bedanya? Ini pertanyaan terakhir buat kalian nih ya. Apa sih kayak tips dan saran kalian buat teman-teman yang mau kuliah sambil part-time di luar negeri, terutama di Irlandia ya? Saya punya nggak kayak tips, misalnya kayak apa yang harus mereka lakukan, misalnya ada nggak kayak cara-cara lebih mudahnya atau apa gitu mungkin? Silakan. Oh kalau aku menurutku misalkan nih kalian masih ada waktu di Indonesia ya persiapin apa ya skill kayak ya apa ya, pergilah ke dapur nyuci piring atau apa misalnya ya. Karena part time itu enggak, karena misalnya gini, aku kan jurusanku tari, part time tari apaan kayak, jadi part timeku restoran, jadi aku pun jujur aja aku di Indonesia nggak ada pengalaman memasak tuh nggak ada sama sekali. Dan aku mulai belajar aku mulai belajar masakan tuh kayak yang Dan Supermax. Makanya kalau terus make sense. Dan pinter-pinter yang jelas benar-benar bagi waktu. Kalau masalah biar dapat kerjaan, asalkan kalian lamar terus saja. Misalnya kalian nargetin diri sehari at least ngelamar 3 tempat, aku yakin pasti kalian dapat. Pasti cukup kok waktu antara part time sama ngerjain kuliah. Bahkan waktu kita ngerjain tesis pun
aku bisa kerja 45 jam, 47 jam, kayak gitu. Ya hektik banget kayak aku butuh tidur, cuma ya gimana? Karena aku jujur aja, aku rasanya tuh gini loh. Misalkan nih hari ini kan aku libur, terus ada tawaran, Rifa kamu bisa nggak 5 jam? Itu kayak yang ya aku mau ngerjain tesis cuma 5 jam tuh 50 euro. Ya udah datang, iya, aku bisa. Beneran itu pengalamanku banget. Jadi karena kalau aku nolak itu ngerasa kayak aduh aku kehilangan 50 euro. Iya betul. Bener. Iya, jadi setiap ada kesempatan langsung aku ambil. Betul, itu salah satu kunci loh. Melihat ada kesempatan dan diambil. Iya. Itu yang selalu gue bilang ke mereka semua. Kalau ada kesempatan mau ambil. Karena itu datang lagi. Iya. Betul, karena nggak datang lagi. Iya. Kalau lu film gimana? Kalau Tips dan saran buat lu gua- buat teman-teman. Well, kalau gue sih ya, tips mungkin karena banyak, apalagi di Dublin kan, itu banyak kayak tempat part-time tuh mereka kan nempel di depan gitu di store, kayak hiring or whatever it is. Jadi waktu gue dulu itu selalu bawa CV gue itu di tas, selalu. Jadi kayak begitu ada tulisan hiring, stop by, kasih CV, stop by, kasih CV. Terus ya kayak Rifa sih, maksudnya kayak harus persistent basically, karena lu nggak akan dapat langsung Iya. part-time job. Jangan picky, apapun itu pokoknya, walaupun lu pikir lu nggak bisa, ambil aja dulu, ntar diajarin pasti sama mereka gimana caranya. Jadi kayak don't be picky, just take whatever gitu ya, karena sulit banget di dalam itu, Iya. sulit banget. Karena kan ketika mereka hire kita pun berarti mereka percaya sama kita Yes, kalau kita correct. bisa meskipun kita aslinya no. Iya. benar-benar. Apalagi ya, selebihnya kayaknya udah di-cover kemarin. Juga gue langsung gitu ya. Terus juga mungkin kalau gue tambah ada satu part-time yang lebih jangan dilakukan di sini. Ah, menurutku kalian jangan ambil resiko ambil part time yang dibayarnya itu under table. Aku nggak sama sekali nggak saranin karena jujur aja aku Cash ada. ya? Iya. Jadi itu bahaya banget karena waktu dulu aku di Supermax itu kayak baru sehari tuh langsung tanyain mana GNIB-mu karena pihak Supermax-nya pun mau aman. Nah ini tuh ada beberapa restoran yang aku punya satu temen India, dia tuh under table jadi dia nggak bayar pajak. Ya dia dapetnya kayak lebih, cuma kan itu bahaya banget. Tahu-tahu government-nya kayak sidang dadakan, meriksa, ketahuan kamu nggak bayar pajak, oh bisa deportasi mungkin. Yes. Jadi menurutku ya emang kamu bakal mikir, oh kan aku langsung dapat, nggak usah bayar pajak, nggak usah proses PPS number ini. Cuma itu resikonya jauh lebih besar, mendingan melakukan sesuatu yang sesuai aturan. Apalagi kan kita di negara orang ya, kita harus menaati aturan. Kalau nggak mau dipulangkan. Oh ya, aku mau cerita satu hal yang Boleh. karena aku waktu itu kan aku mulai kerja di Superman kan Januari. Terus kita Maret lockdown apa ya? Iya, Maret. Nah, aku tuh nggak kerja 3 bulan karena waktu itu lockdownnya full. Oh iya. 3 bulan nggak kerja coy. Dan aku udah bingung apa aku pulang ya, aku gimana bertahan di sini selama 3 bulan tanpa uang. Dan ternyata aku daftar ini apa? Covid payment. 350. Ya aku dapat seminggu 350 euro. Beli mana? Jauh lebih banyak daripada Digaji. 200 euro daripada gajiku. Jadi Bener. kayak ini salah satu keuntungan kalian itu apa-apa sesuai aturan. Bayangin coba kalau kalian kerja under table, ya nggak dapat, Iya. nggak bakal dapat. Ini aku dapat karena aku sesuai aturan, sesuai apa yang pemerintah sarankan dan aku dapat 350 per minggu, euro 350 euro per minggu selama 3 bulan. Jadi emang Banyak. kan Kan aku mau sebulan advance kan? 1.400. Orang aku 1 minggu aja kayak 180 biasanya dapat tuh kayak dapat 350 aku nggak mau pulang. Betul. Lu tau gak Phil, dia dapet uang dari mana? Dari kita. Kita bayar. Pas kita bayar pajak dia dapet uangnya. Makanya gue emosi kayak ini uang gue. Oh, udah dikasih di pagi ini apa deh. Oke deh kalau gitu kita sekarang closing aja. Oke. Karena udah cukup. Oke, closing ya. Gue udah naik. Aurat gak enak. Oke guys, terima kasih banyak yang udah nonton tontonan ini sampai akhir. Moga-moga informasi dari mereka berdua bisa bantu kalian buat ada gambaran gimana kalau mau kuliah sambil part-time di Irlandia. Sebenarnya ini berlaku ya di semua negara, cuma ya kita spesifiknya di Irlandia ya kita keluar di Irlandia. Kayak si Kirlin mau jadi Australia, McDonald cuma udah dapat yang di Irlandia, kenapa enggak gitu loh. Ya gue ingat lagi ya kita di Irlandia.
Jadi gue benar-benar terima kasih dan semoga ini bisa membantu kalian untuk persiapan di masa depannya. Kalau kalian mau ada tanya-tanya, saran dari gue tanya langsung ke Instagram aja, karena kalau di YouTube gue jarang-jarang ini. Mau gue Boleh deh, Instagram saya di sini, Instagram dia di sini. Gini mau coba. Oke. Di sini ya. Oke, kalau gitu kita sama begini, ntar biar editor gue pasang Instagramnya. Instagram masing-masing ya. Ya, Instagram kita Follow di aja sini Instagram ya. masing-masing aja. Follow. Follow aja buat tanya-tanya, aku tahu Iya. part time. Oke, sekali lagi terima kasih loh ya udah datang. Makasih juga Makasih sudah diundang. Terima kasih sudah menggunakan kita. Nanti dulu lagi gue tetap aja. Siapa ya siapa yang buat kontes ini kita ntar gue cari. Nanti lagi. Thank you guys. No worries. Thank you. Udah direkam ya. Udah, udah. Contohnya